talking about the look. I caught a body, ain't talking about killing them. She bought a plane and she stay for a night, going hanging with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malaika Latif dengan NIM B1B1230022. Di sini saya akan menjelaskan siklus dan struktur dari APBD, Anggaran Pendapatan Desa. Pertama-tama saya akan menjelaskan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi dan usaha yang dikelola secara mandiri oleh desa. Di sini ada beberapa sumber pendapatan desa. Yang pertama, hasil usaha badan usaha milik desa. Pendapatan ini berasal dari usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah unit usaha perdagangan, jasa, atau kegiatan produktif lainnya yang sesuai dengan potensi lokal. Selanjutnya ada hasil aset desa, merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan atau pengelolaan aset milik desa. Selanjutnya ada swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Pendapatan ini berasal dari kontribusi masyarakat berupa sumbangan, baik dalam bentuk uang, tenaga, maupun barang. Biasanya sumbangan ini terkait dengan pembangunan fasilitas umum atau kegiatan sosial yang dikelola oleh desa. Selanjutnya ada pendapatan asli desa lainnya, berupa hasil pungutan resmi desa seperti retribusi, iuran, atau bentuk pendapatan lain yang diatur dalam peraturan desa. Contohnya adalah retribusi pemanfaatan fasilitas seperti aula desa, tarif parkir, atau izin tertentu. Selanjutnya, selain dari pendapatan asli desa, di sini ada transfer. Transfer keuangan ke desa adalah pendapatan yang diterima desa melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Di sini ada masing-masing jenis transfer. Yang pertama, dana desa, merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditransfer langsung ke rekening desa. Dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan pemerintahan desa sesuai prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten, atau kota. Desa menerima sebagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Pendapatan ini menjadi hak desa sebagai bagian dari redistribusi pendapatan daerah yang untuk mendukung operasional desa. Selanjutnya ada alokasi dana desa atau DD, adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau BPD, kabupaten atau kota, yang dialokasikan kepada setiap desa secara proporsional. ADD bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selanjutnya ada bantuan keuangan dari APBD provinsi. Bantuan ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Biasanya bantuan ini diberikan untuk mendukung program pembangunan yang berskala regional, tetapi dilakukan di tingkat desa, seperti pembangunan infrastruktur dan pelatihan masyarakat. Selanjutnya ada bantuan keuangan dari APBD kabupaten. Bantuan ini berasal dari APBD kabupaten untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa. Bantuan ini biasanya bersifat khusus sesuai dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
Selanjutnya, selain dari pendapatan asli desa dan transfer, di sini juga ada pendapatan lain desa, merupakan pendapatan yang diperoleh desa melalui kerjasama dengan pihak lain, baik antara desa maupun dengan pihak sosial, pemerintah, dan lembaga lainnya. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, atau usaha ekonomi bersama. Itu tadi adalah penerimaan dari hasil kerjasama desa. Selanjutnya ada penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa. Desa dapat menerima bantuan dari perusahaan yang beroperasi di wilayahnya seperti Corporate Social Responsibility atau CSR atau bentuk kontribusi lainnya. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan atau kegiatan sosial di desa. Selanjutnya ada penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Hibah dan sumbangan ini berasal dari pihak ketiga seperti individu, organisasi, atau lembaga yang memberikan bantuan secara sukarela untuk kepentingan desa. Biasanya hibah ini bersifat tidak mengikat dan digunakan sesuai dengan kebutuhan desa. Selanjutnya ada koreksi kesalahan belanja tahunan anggaran sebelumnya. Jika terjadi kesalahan belanja atau kelebihan pembayaran pada tahun anggaran sebelumnya, dana tersebut dikembalikan ke kas desa sebagai penerimaan pada tahun anggaran berjalan. Koreksi ini biasanya bersifat teknis dan administrasi. Terusnya ada bunga desa. Pendapatan ini berasal dari bunga atas simpanan atau saldo rekening desa di bank. Meskipun jumlahnya kecil, bunga bank tetap menjadi bagian dari pendapatan desa. Selanjutnya ada pendapatan lain desa yang sah. Merupakan kategori umum yang mencakup semua pendapatan yang tidak tercantum di atas tetapi diakui secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya bisa berupa lelang aset desa, komisi dari mitra usaha, atau sumber lain yang diatur dalam peraturan desa. Selanjutnya dalam siklus ini ada belanja. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang menjadi kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak menghasilkan pengembalian dana bagi desa. Belanja ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa demi mendukung pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Di sini ada klasifikasi belanja desa. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa. Belanja ini mencakup pengeluaran untuk mendukung operasional pemerintahan desa, seperti gaji dan tunjangan aparatur desa, pengadaan perlengkapan kantor dan administrasi, operasional Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, serta kegiatan penyusunan peraturan desa dan dokumen perencanaan pembangunan. Selanjutnya ada pelaksanaan pembangunan desa. Pendapatan pendanaan ini diarahkan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, atau drainase, penyediaan fasilitas air bersih atau sanitasi, pengembangan energi terbarukan di desa, peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selanjutnya ada pembinaan kemasyarakatan desa. Belanja belanja ini digunakan untuk kegiatan yang bertujuan mempererat hubungan sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti pembinaan kelompok pemuda, wanita, dan keagamaan, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, dukungan untuk kegiatan olahraga, seni, dan rekreasi. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran ini difokuskan
pada penguatan kapasitas dan potensi masyarakat melalui pelatihan keterampilan kerja dan usaha ekonomi produktif. Bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi. Selanjutnya, penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Pendapatan ini dialokasikan untuk mengatasi situasi darurat atau bencana yang terjadi di wilayah desa, seperti penanganan bencana alam, banjir, gempa, dan kebakaran, dan sebagainya macamnya. Bantuan darurat, serta selanjutnya ada bantuan darurat untuk masyarakat terdampak bencana. Artinya kegiatan mendesak yang membutuhkan penyelesaian segera seperti perbaikan infrastruktur kritis. Selanjutnya ada jenis-jenis belanja. Pertama, belanja pegawai, belanja yang digunakan untuk memenuhi hak-hak aparatur desa berupa gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Honorarium untuk tenaga pendukung atau sukarelawan yang terlibat dalam kegiatan pemerintah desa, serta tunjangan operasional atau insentif lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Goalnya ada belanja barang atau jasa, pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembelian alat tulis kantor, bahan bangunan, atau perlengkapan lainnya. Biaya operasional kendaraan dinas atau transportasi kegiatan. Pengadaan jasa konsultasi, pelatihan, dan tenaga ahli untuk mendukung kegiatan tertentu. Selanjutnya ada belanja modal. Belanja yang digunakan untuk pengadaan aset tetap atau barang yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan mendukung pembangunan desa, seperti pembangunan atau perbaikan jalan, jembatan, gedung, atau irigasi. Pembelian alat-alat produktif atau sarana prasarana ekonomi desa. Pengadaan fasilitas publik seperti lampu, penerangan jalan, atau alat kesehatan. Selanjutnya selanjutnya ada belanja tak terduga. Pengeluaran yang dialokasikan untuk keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak terencanakan sebelumnya, seperti penanganan bencana, bantuan mendadak untuk masyarakat terdampak krisis, pengeluaran akibat kejadian luar biasa yang memerlukan tindakan cepat. Baik, itulah struktur dari, mohon maaf, baiklah itulah siklus dari APBDes. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelaporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari APBDes. Pertama, dari struktur APBDes ada perencanaan keuangan desa, yaitu langkah awal yang sangat penting dalam mengelola keuangan desa. Pada tahap ini, pemerintah desa melakukan perencanaan untuk menentukan penggunaan anggaran desa dalam jangka waktu tertentu. Umumnya 1 tahun. Dalam perencanaan ini, pemerintahan desa menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa atau PBDes yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Proses perencanaan harus melibatkan partisipasi masyarakat agar anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Lainnya ada pelaksanaan keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa adalah tahap di mana anggaran yang telah disusun dalam APBDes digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan operasional desa. Pada tahap ini, dana yang telah dialokasikan akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan anggaran ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara transparan serta akuntabel. Semua kegiatan yang dibiayai oleh dana desa harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan. Selanjutnya ada penata usahaan keuangan desa. Adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengarsipan semua transaksi keuangan desa mulai dari penerimaan hingga pengeluaran. Penata usahaan keuangan desa harus dilakukan dengan cermat dan tepat agar setiap transaksi dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Semua bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, dan dokumen lain harus disimpan dengan rapi dan dan un- dengan rapi untuk keperluan audit dan laporan. Selanjutnya ada pelaporan keuangan desa. Laporan keuangan desa adalah tahap di mana pemerintahan desa menyusun laporan keuangan yang menggambarkan penggunaan anggaran desa selama satu periode anggaran. Laporan ini mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Laporan ini disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti APBD, seperti BPD, atau Badan Pemusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana desa. Laporan keuangan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pihak lainnya. Selanjutnya ada pertanggungjawaban keuangan desa. Pertanggungjawaban keuangan desa adalah proses akhir dari pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini, pemerintah desa harus memberikan penjelasan yang jelas tentang penggunaan anggaran desa kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti masyarakat desa dan instansi pemerintah yang mengawasi. Pertanggungjawaban ini juga mencakup laporan tentang pencapaian hasil hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan pembangunan desa. Pemerintah desa harus siap untuk diaudit dan memberikan klarifikasi apabila ada pertanyaan atau ketidaksesuai dalam penggunaan anggaran. Baik, itulah siklus dan struktur APBDes yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.